Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Lalu sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, jadi hari ini Ibu akan menyajikan materi tentang mengungkap pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Nah, jadi sebelum itu Ibu kasih tahu pada kalian setelah di akhir materi nanti Ibu akan kasih kuis untuk pada kalian ya. Jadi kalian harus menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Ibu mohon untuk kondusif ya anak-anak. Baik. Kita lanjut ke materinya, yaitu apa itu globalisasi. Di sini anak-anak ada yang tahu globalisasi itu apa? Belum tahu. Jadi sederhananya saja, globalisasi itu adalah proses di mana tidak ada batasan antara antar negara, di mana dari aspek informasi, teknologi, budaya, dan ekonomi. Bahkan budaya ini yang sangat marak ya di Indonesia ini, yang dimana aspek-aspek ini berpindah dari suatu negara ke negara yang lainnya gitu. Jadi kok bisa sih budaya itu berpindah-pindah gitu ya? Jadi ada beberapa faktor, diantaranya yaitu teknologi, dimana internet dan media sosial membuat kita bisa melihat dan berinteraksi dengan budaya lain setiap harinya. Jadi tanpa sadar kita tuh sudah berinteraksi nih dengan budaya dari berbagai negara. Contohnya kita melihat dari reels TikTok, di saat kita scroll kita tidak sadar kita sudah berinteraksi. Terus dari YouTube, terus dari Instagram, dan lain-lainnya ya. Terus media massa, yaitu dari film, musik, dan acara TV dari berbagai negara kini mudah kita akses. Nah, ini dampak globalisasi yang sangat memudahkan kita gitu ya untuk melihat film-film atau musik-musik dari berbagai negara. Dulu mungkin kita hanya tahu film-film dari Indonesia, terus lagu daerah, lalu lagu-lagu dari Indonesia saja. Tapi dengan dampak globalisasi ini, kita bisa mendengarkan atau bahkan melihat film-film dari berbagai negara. Contohnya yaitu yang sedang marak adalah film Korea, lagu Korea itu sangat marak di Indonesia, anak-anak. Nah, terus dari aspek perdagangan dan pariwisata, di mana produk-produk impor dan turis asing membawa serta budaya mereka. Jadi contohnya itu seperti makanan ya anak-anak. Restoran dari berbagai negara itu sekarang ada di Indonesia. Contohnya makanan-makanan seperti pizza, terus sushi, terus makanan-makanan dari Korea, Jepang itu sangat mudah ditemukan sekarang di Indonesia. Benar atau tidak? Benar. Nah, bahkan anak-anak mungkin sudah mencoba ya makan makanan dari berbagai negara ini ya, sudah merasakan lah intinya. Terus ada pengaruh positif globalisasi pada budaya lokal. Nah, ternyata globalisasi ini punya dampak positifnya untuk budaya lokal. Contohnya mengenal budaya lain. Nah, kita jadi lebih dapat berinteraksi dengan budaya lain dari negara lain. Nggak hanya berfokus pada budaya lokal saja. Kita bisa melihat oh ternyata budaya dari Indonesia atau budaya lokal kita berbeda dengan budaya-budaya lain gitu kan. Terus itu menyebabkan kita dapat bertoleran dan terbuka dengan budaya dari negara lainnya. Yaitu terus ada pengembangan budaya lokal. Nah, budaya lokal juga bisa semakin dikenal dunia melalui media sosial tentunya ya. Terus inovasi dan kreativitas bertemu dengan budaya lain bisa memicu ide-ide baru dan kreativitas dalam seni, musik, fashion, dan lainnya. Ini jadi mungkin kita berkolaborasi dengan
budaya-budaya modern. Contohnya mungkin dari segi fashion, mungkin dari batik kita dapat berkolaborasi dengan model-model baju dari berbagai negara gitu ya. Terus pengaruh negatif globalisasi pada budaya lokal. Nah, ini ternyata globalisasi juga mempunyai pengaruh negatif bagi budaya lokal. Contohnya apa gitu kan? Melunturkan budaya asli. Terlalu banyak terpapar budaya asing bisa membuat kita lebih tertarik pada budaya asing tersebut dan melupakan budaya sendiri. Nah, ini marak sekali ya anak-anak ya. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak ini sering menggunakan, contohnya saja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka. Nah, contohnya misalnya menggunakan baju-baju yang apa tuh namanya, crop top ya. Nah, itu ya stylenya terlalu itu apa? Nah, kebarat-baratan, betul. Lalu gaya hidup kebarat-baratan. Oh, ini tadi ya. Lalu beberapa orang mungkin meniru gaya hidup dari negara-negara barat, yang mana ini tidak sesuai dengan budaya lokal kita. Budaya barat tuh seperti apa contohnya kira-kira? Dari budaya barat-baratan. Mungkin dari segi makanan juga ya anak-anak. Dulu kita makan makanan tradisional gitu ya. Sekarang makanannya berubah menjadi pizza, jadi makan makanan yang tergolong tidak sehat lah, seperti itu ya. Terus komodifikasi budaya lokal bisa dijadikan sekedar barang dagangan untuk menarik wisatawan, terkadang tanpa memperhatikan makna sakral atau nilai penting dari budaya tersebut. Contohnya apa kira-kira? Mungkin saat ada tarian dari Bali itu apa namanya? Tari keca. Nah, tari keca itu ya, mungkin itu kan menarik itu ya, menarik ya peminat dari wisatawan gitu kan, dari turis. Nah, hanya karena ingin menarik wisatawan itu tadi, mereka men-skip itu apa acara tersebut gitu ya. Nah, lalu contoh nyata di sekitar kita gitu. Makanan, dulu mungkin kita hanya makan nasi dan lauk pauk tradisional. Sekarang kita bisa merasakan makanan-makanan dari berbagai negara. Contohnya itu pizza. Ada yang tahu pizza dari mana? Italia. Nah, Italia, betul. Jadi tanpa kita harus ke Italia dulu, kita harus merasakan makanan-makanan pizza. Jadi dengan adanya dampak globalisasi ini kita bisa merasakan, oh ternyata seperti ini ya rasanya pizza gitu kan. Tanpa harus pergi ke Italia gitu. Terus ada pakaian yang ini menjadi tren fashion, terus berubah mengikuti perkembangan global. Contoh yaitu pakaian-pakaian yang kita gunakan sekarang, yaitu menggunakan celana jeans, kaos, atau bahkan sneakers yang dimana tren-tren ini atau tren fashion ini berasal dari luar negeri, yaitu sekarang menjadi pakaian kita sehari-hari gitu ya anak-anak. Terus ada bahasa Inggris menjadi sangat penting karena digunakan di banyak bidang. Nah, bahkan sehari-hari kita juga menggunakan bahasa Inggris gitu ya tanpa sadar. Kadang kita bilang say thank you ke teman-teman, kita say goodbye gitu kan. Itu juga dampak globalisasi gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan budaya lokal di era globalisasi ini, gitu kan? Contohnya mencintai dan mempelajari budaya sendiri. Apa contohnya kira-kira? Mempelajari tari tradisional. Nah, betul. Nah, salah satunya itu ya. Terus kita menggunakan produk-produk lokal dari Indonesia. Kita dengan begitu kita juga menopang ekonomi negara kita gitu ya. Lalu menyaring budaya asing. Jadi budaya asing itu nggak melulu negatif gitu ya, tapi perlu juga disaring agar kita tetap
menjadi warga negara yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya kita gitu ya. Terus berkreasi dengan budaya lokal. Nah, contohnya apa kira-kira? Contohnya seperti menggabungkan budaya tradisional atau budaya lokal dengan budaya luar gitu. Contohnya ketika kita buat tren TikTok nih gitu, menari tarian tradisional, kita kombinasikan dengan budaya modern. Contohnya apa? Menggunakan musik modern seperti anak-anak. Lalu, nah jadi kita udah di ujung materi. Nah jadi Ibu kasih kuis karena kalian udah menyimak ya materi yang Ibu sudah paparkan tadi dari awal sampai akhir ini. Jadi Ibu memberikan pertanyaan bagi siapa yang bisa menjawab. Ibu persilakan ya. Bagaimana cara kita melestarikan budaya lokal di era globalisasi ini? Ada yang bisa nggak kira-kira? Izin menjawab Ibu. Oke, untuk Nak Rahmat silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu persilakan. Baiklah, bagi cara kita melestarikan budaya lokal di era globalisasi, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan apresiasi. Yang kedua, melestarikan tradisi dan kearifan lokal. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi sebagai media. Baik, tepuk tangan untuk Rahmat dulu. Bagus sekali ya jawabannya ya. Nah, oke, jadi Ibu akan kasih kalian tugas per kelompok ya ini. Jadi kalian membuat vlog, kalian mengamati bagaimana sejauh mana globalisasi ini mempengaruhi budaya lokal kita. Contohnya kalian mengamati tentang makanan gitu ya. Dimana banyak sekali restoran-restoran yang dari berbagai negara ini sekarang menjamur di wilayah kita gitu ya. Contohnya apa contohnya? Kira-kira seperti restoran pizza gitu ya, atau makanan Jepang atau Korea. Nah, itu kalian mengamati bagaimana dampaknya tuh. Mungkin kalian bisa wawancara langsung kepada masyarakat gitu ya. Kalian turun ke lapangan, kalian wawancara masyarakat. Bagaimana kalian mempertanyakan bagaimana globalisasi yang mereka rasakan pada saat ini gitu ya, dampaknya globalisasi. Oke, itu tadi tugasnya ya anak-anak. Ibu minta dan Ibu harap kalian mengerjakan gitu ya. Dan ini udah di ujung waktu juga ya, kita mau istirahat juga. Jadi Ibu akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.